Halo penonton YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di tangan gue atau di depan kalian ini udah ada smartwatch yang bisa dibilang buat perilisannya itu dia udah cukup lama ya, setahun yang lalu. Kalau nggak salah tuh ada di sekitar bulan Mei tahun 2022. Nah, tapi buat sekarang harganya itu masih tetap normal, tetap stabil, nggak turun-turun. Dan apakah smartwatch ini tuh masih layak untuk kalian gunakan atau kalian pertimbangkan ketika kalian ingin membeli smartwatch baru? Ya, terutama buat kalian yang kebutuhannya tuh buat di outdoor atau kegiatan sehari-hari tuh emang di lapangan. Jadi ini dia smartwatchnya, Amazfit T-Rex 2. Ya, di video Me Time sudah banyak banget gue bahas tentang smartwatch ya. Mulai dari smartwatchnya si Redmi, Xiaomi, terus Halo, Me Times. Itu juga ada tuh smartwatch itu. Jadi buat kali ini gue coba pengen bahas dari Amazfit. Yang padahal smartwatchnya Amazfit itu fiturnya bagus-bagus banget. Dan juga buat build quality-nya, terus buat garansinya juga oke. Jadi ya nggak ada salahnya gue ngebahas si T-Rex 2 ini. Ya kalian pasti udah sering nonton ya tentang si Amazfit T-Rex 2 ini. Dia punya body yang sangat maco, cowok banget. Baterainya badak. Dia juga udah built-in GPS, dual band, and 6 satellite positioning. Dan banyak lagi. Tapi itu sering jalannya video, bakal kita bedah satu-satu. Nah, si Amazfit T-Rex 2 ini dia menyediakan 5 pilihan warna. Yang pertama itu yang spesial ada warna Ocean Blue, Astro Black, and Gold. Terus juga ada Amber Black, Desert Chucky, dan yang gua pakai ini dia warnanya Wild Green. Ya, kenapa gua pilih warna Wild Green? Supaya kelihatan tetap gahar sesuai dengan fitur-fitur yang ada di T-Rex 2 ini. Sedangkan kalau misalnya buat harganya, si T-Rex 2 ini dia harganya tetap stabil ya. Masih ada di harga 2 jutaan. Dan kerennya juga si Amazfit ini dia masih mempertahankan harga tersebut, mungkin karena emang build quality-nya bagus, terus juga fitur-fiturnya masih belum ada yang nandingin. Jadi buat si Amazfit naruh harga segitu ya masih dibilang cukup game changer lah untuk seri-seri smartwatch yang tipenya outdoor kayak gini. Oke, pertama kita lihat dulu untuk build quality-nya. Dia itu buat modelannya model-modelan outdoor, kayak banyak banget siku-sikunya seperti ini. Yang bahan material ini dia terbuat dari polymer alloy. Terus untuk kacanya dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Yang bisa dibilang sih untuk Corning Gorilla Glass itu di smartwatch ya udah bagus banget ya, karena jarang banget ada proteksi smartwatch kayak Corning Gorilla Glass ini. Dan impresi gue awalnya dikira jam ini tuh kayak bakal berat banget gitu, tapi ternyata pas gue pakai ya nggak seberat yang kalian bayangkan kalau misalkan kalian menggunakan si Amazfit T-Rex ini, walaupun kelihatannya cukup gede. Terus dia juga punya tombol yang banyak, dan ini juga bukan cuma jadi pajangan aja, tapi bisa buat mengontrol aplikasi yang ada di dalamnya. Untuk strapnya dia udah pakai strap elastis dan kokoh yang ukurannya itu 22 mm. Jadi menurut gue ini cukup oke sih untuk strapnya. Nah, sedangkan kalau misalnya buat bobotnya sendiri, ini surprisingly cukup ringan banget. Cuman ada di 66,5 gram aja. Ya mungkin karena memang dia didesain dengan bahan polymer alloy, jadi sedikit dikasih sentuhan-sentuhan cat metal walaupun enteng dan kelihatan tetap kokoh. Untuk ukurannya sendiri, dimensinya tuh ada di 47 x 47 x 13 mm. Nah, selanjutnya kita masuk ke layar. Dia sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 1,39 inch dengan resolusi ada di 454 x 454 pixel. Dan kalau misalkan buat PPI-nya itu dia cukup tajam, PPI-nya ada di 326 ppi. Nah, terus buat kecerahannya sendiri, si Amazfit T-Rex 2 ini dia sudah ada fitur auto brightness-nya, dan buat kecerahannya itu dia ada di 1000 nits. Yang pas gua pakai di bawah terik sinar matahari itu masih tergolong cukup susah untuk dilihat ya, walaupun dia itu udah mentok banget gitu sampai atas. Masuk ke tampilan utamanya. Nah, buat watch face-nya itu kita disediakan 5 watch face default yang bisa kita tambahin untuk watch face-nya di aplikasinya. Dan nama aplikasinya itu adalah Zip. Kalian bisa download aja langsung di Play Store maupun di App Store. Lanjut buat gestur-gesturnya, ini hampir-hampir mirip sama dengan versi-versi Amazfit pada umumnya, yang dimana kalau misalnya buat swipe ke atas kita bisa melihat widget-widget yang kalian pasang di smartwatch-nya, terus juga swipe ke bawah buat masuk ke control center, swipe ke kiri untuk melihat notifikasi, dan juga swipe ke kanan buat masuk ke menunya. Ya, kalau misalnya buat fitur-fiturnya si Amazfit T-Rex 2 ini sebenarnya nggak yang terlalu wah-wah banget sama seperti kayak jam-jam outdoor pada umumnya, yang dimana dia punya standar military grade 810G. Dan itu yang membuat smartwatch-nya itu harganya nggak turun-turun, karena buat standar sertifikasi itu menurut gue cukup lumayan mahal ya, karena itu bakal menjadi jaminan jam kita itu kuat atau enggak ketika digunakan di outdoor. Seperti si Amazfit T-Rex 2 ini mampu bertahan di cuaca dingin hingga minus 40 derajat. Terus untuk suhu tertingginya dia itu mampu bertahan hingga 70 derajat Celcius. Ya menurut gue
70 derajat Celcius itu agak sedikit jarang ya ada tempat yang suhunya itu setinggi gitu. Sedangkan di Indonesia aja itu suhu tertingginya mencapai 40 derajat, yang gue lupa di daerah mana. Nah, di sini daerahnya itu. Sedangkan ini 70 derajat, jadi ya no worry lah kalau misalkan kalian pakai buat ke daerah itu. Terus dia juga mau bertahan di tempat yang lembab hingga 240 jam. Ya kalau misalnya salah satuannya komennya di kolom komentar. Dan juga dia mampu tahan di cipratan air garam, yang itu menurut gua cukup sangat riskan banget, karena kalau misalkan kena cipratan garam itu biasanya jam langsung menjadi korosi gitu ya. Dan si Amazfit Track 2 ini dia juga mampu tahan dari benturan-benturan yang menurut gua cukup ekstrim, karena buat standar military grade 810G itu dia pengetesannya hingga melewati 29 pengetesan. Tapi si Amazfit ini dia cuman mengklaim mampu bertahan di 6 kondisi yang sangat ekstrim, menurut gue sih kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian bawa berenang, si Amazfit Track 2 ini dia mampu bertahan di kedalaman hingga 10 ATM atau setara dengan 100 meter. Dan kalau misalkan buat mode olahraganya, dia itu disediakan sebanyak 150 mode olahraga, yang menurut gue sih itu terlalu banyak banget ya, karena kayak video-video sebelumnya gue bilang gue pengguna SmartWatch itu cuman untuk jogging dan juga tracking area, itu aja sih, yang lain nggak terlalu penting-penting banget menurut gue. Dan buat informasi di dalamnya itu menurut gue udah cukup lengkap banget. Kayak kita dikasih informasi tentang olahraga yang kita jalanin, kalori, bahkan juga ada set buat kalian istirahat. Si Amazfit Track 2 ini dia udah ada dual band GPS dan juga 6 satelit position, yang dimana buat keakuratan dari GPS-nya menurut gue udah cukup terjamin ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, terus si Amazfit Track 2 ini dia juga bisa mempositioning kita dari awal kita berdiri hingga kita balik lagi ke tempat yang sekarang ini. Jadi bisa dibilang sih kayak fitur track back navigation gitu ya. Kita tinggal tandain aja di lokasi kalian awal berdiri, kalian save, terus kalian jalan kemana gitu. Lalu kalau misalnya mau balik lagi, tinggal kalian impor aja area yang tadi awal udah kalian titikin. Kayak yang di video ini, jadi HP cewek gue ketinggalan dan gue harus nyamperin cewek gue ke titiknya itu. Dan karena itu bukan di daerah gue ya, jadi gue titikin dari awal. Terus pas gue balik lagi, maka gue tinggal import aja ke titik yang udah gue titikin di awal. Jadi menurut gue cukup memudahkan ya, walaupun kalian bisa lihat sendiri di tampilan layarnya itu buat navigasinya nggak yang terlalu detail banget. Jadi cuman ada garis aja, yang sebenarnya sih kalau misalnya garis itu kayak gimana ya, nggak terlalu spesifik gitu, karena kan pasti di setiap area itu ada bangunan-bangunan yang nggak bisa kita lewatin, seperti itu. Itu aja sih menurut gua buat navigasinya, yang menurut gua ya cukup ada, cuman nggak yang terlalu detail banget seperti itu. Nah, terus kalau misalnya buat fitur-fitur lainnya seperti kompas, barometer, ketinggian, segala macam itu ada ya di Track 2 ini. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi kalau misalnya kalian kesasar, tinggal nyalain aja kompasnya. Yang penting kalian bisa baca arah mata angin dan juga bisa membaca koordinat, supaya nggak polos-polos banget menggunakan si Amazfit Track 2 ini. Dan si Amazfit Track 2 ini dia juga ada fitur buat install aplikasinya ya, walaupun buat di aplikasinya itu nggak yang terlalu banyak-banyak banget seperti yang ada di Wear OS. Tapi menurut gue itu udah cukup ngebantu banget. Kayak misalkan kalian pengen install game, install maps tambahan atau navigasi tambahan yang sebenarnya itu cuman bisa ada di Android. Nah, gue di sini nggak pakai Android, gue di sini pakainya iOS. Jadi buat percobaannya itu sayang banget di video ini nggak bisa dicoba. Itu sih yang menjadi kelebihan dari si Track 2. Kurangnya menurut gua cuman dia si Track 2 ini dengan harga 2 juta itu dia belum ada fitur Bluetooth phone call, dan juga buat notifikasi itu dia nggak bisa bales chat secara singkat atau quick reply. Ya emang diperuntukannya jam ini untuk outdoor, untuk adventure di luar. Jadi buat semacam kayak Bluetooth phone call, terus juga quick reply itu nggak yang terlalu penting-penting banget ketika kalian keadaannya lagi di luar. Dan kalau misalkan kalian lagi di luar juga, pasti buat teleponnya itu langsung pakai telepon satelit seperti itu, bukan menggunakan sinyal seluler yang ada di HP. Pasti agak susah juga sinyalnya di luar atau di gunung-gunung gitu. Dan terakhir buat kapasitas baterainya, si Amazfit Track 2 ini dia menggunakan baterai berkapasitas 550 mAh. Yang dimana selama gua menggunakan Amazfit Track 2 ini, itu dia sampai sekarang pun baterainya masih belum habis loh. Ini baterainya ada di 50%. Terakhir itu gua ngecas sekitar 4 hari yang lalu deh kalau nggak salah. Dan itu pun ngecasnya nggak sampai 100%, cuman ada di 90%. Cuman gue nggak bisa cantumin karena gue lupa buat mendokumentasikan sisa baterai atau dari awal gue ngecas. Seperti itu. Ya menurut gue cukup awet lah, karena ini terakhir 4 hari yang lalu gue cas, baterainya masih tersisa 50% dengan penggunaan menurut gue yang bisa dibilang cukup heavy ya, karena banyak aktivitas olahraga yang gue lakuin, terus juga buat AOD-nya nyala, sama buat
measure kesehatan di tubuh gua. Nah, si Amazfit ini dia mengklaim mampu bertahan hingga 20 hari dengan penggunaan yang sangat ringan, dan buat pemakaian berat itu mampu bertahan hingga 10 harian. Jadi buat baterai ini bisa dibilang cukup kuat, layaknya seperti jam-jam adventure pada umumnya. Ya, gitu aja review gua mengenai si Amazfit Track 2 ini. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya emang kalian itu pecinta alam atau emang sering adventure, sering naik gunung keluar, atau emang kerjanya banyak di lapangan, ini jamnya cocok banget buat kalian miliki, karena ya tadi dia buat fitur-fitur di outdoornya udah cukup banyak, dan juga ada standar military grade 810G dan baterainya yang awet banget. Sedangkan kalau misalnya buat penggunaan harian di indoor kayak gue gini yang banyakan duduk di dalam ruangan, Amazfit Track 2 ini bisa dibilang cukup sedikit useless gitu. Sedangkan masih banyak banget smartwatch lain atau wearable lain yang lebih layak untuk fungsinya kalian gunakan. Dan juga buat desainnya ini menurut gue kalau misalkan kalian pakai di indoor aja terlalu kelihatan kayak kurang gitu, kurang estetik. Sedangkan masih banyak banget ya di luar sana jam-jam yang ya bentukannya tuh emang bener-bener klasik, terus juga casual, buat casualan enak. Karena kalau misalkan Track 2 ini menurut gua terlalu kaku dan terlalu sporty banget gitu. Oke, mungkin gitu aja review gua mengenai si Amazfit Track 2 ini. Apakah layak dibeli di tahun 2003? Ya, masih layak banget kalau misalkan kalian kayak tadi penggunaan venture di luar. Dan buat kalian yang pengen beli Amazfit Track 2 ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Gue Al. Ciao. Tapi keren sih.